Dharma dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa lagi dalam acara Percikan Dharma. Kali ini saya berada di Pura Wira Satya Akasa Lanut Sulaiman, Bandung. Adapun tema kita kali ini adalah Nyepi Bukan Sekedar Sepi, dalam rangka menyambut Tahun Baru Saka 1934-2012. Apa makna dari tema tersebut? Dan bagaimana kita memaknai nyepi di era modernisasi ini? Mari kita menemui narasumber kita yang ada di tempat kita ini. Jangan kemana-mana, ikuti terus Percikan Dharma kali ini. Banget nih lapangan, kayak kuburan aja. Malah kuburan lebih ramai daripada ini lapangan. Ah ya udah deh, gue latihan sendiri aja. Ya, Arya. Ya, lagi ngapain lo? Ya latihan bola lah, masa dagang? Lo kemana aja jam segini baru datang? Kita tuh harus latihan untuk pertandingan. Teman-teman kan lagi pada nyiapin untuk upacara nyepi. Ya, tadi udah gue telepon lo, sama lo gak diangkat-angkat. Makanya gue susulan ke sini. Beberapa hari ini kita kan gak latihan dulu. Lah, emangnya nyepi itu harus sepi? Kita tuh harus latihan bola untuk ntar pertandingan. Gimana kalau kalah? Nah ini kan PR kita ya. Udah deh, mending kita balik aja daripada di sini juga kan. Ih, serem. Ya udah deh, kita pulang. Tapi gue tetap nggak ngerti nih, kenapa kita nggak bisa latihan bola? Om Swastiastu. Loh, Ben, kok kamu masih di sini? Nggak ikut persiapan nyepi? Habis jemput teman, ini juga mau pulang kok. Loh, bukannya nyepi masih beberapa hari lagi kan? Kok repot dari sekarang? Mending latihan bola, jelas ada hasilnya. Berarti Arya ini kurang mengerti makna nyepi. Udah gini aja, kebetulan kakak mau ketemu Aji. Gimana kalau kalian semua ikut ke sana? Ayo ikut kakak ke Aji. Ayo. Yuk. Teman-teman, kita pergi. Ayo. Om Swastiastu, Ji. Om Swastiastu. Dari mana kalian ini? Habis main bola, Ji. Ayo duduk kalau gitu, duduk. Gimana? Kok rame-rame gini? Ada acara apa? Jadi gini, Ji. Tadi kan Arya sama Pepen Ya. belum mengerti masalah makna nyepi. Nah, kebetulan saya mau ke sini, sekalian mereka saya ajak ke sini gitu loh, Ji. Oh ya. Yang perlu di apa nih? Dek, Ya, apa Ji, nih? buat saya kan nyepi itu bukan sekedar sepi dari kegiatan. Betul. Yang penting kan maknanya kan, Ji. Betul. Untuk itu direnungkan, nanti kita akan coba berikan sedikit apa nanti. Baik, Ci. Saya ada sedikit pertanyaan Betul. dengan Aji mengenai arena nyepi ini. Apa sebenarnya dasar-dasar pelaksanaan daripada nyepi itu, Ci? Oh, nyepi dalam pelaksanaannya di Indonesia ini memang ada beberapa dasar sehingga bisa kita melaksanakan hari nyepi. Yang pertama yaitu berdasarkan perhitungan peredaran matahari dan bumi mengelilingi, bulan mengelilingi bumi. Yang kedua yaitu pertukaran musim atau pergantian musim. Yang ketiga yaitu adanya tanggal Sukle Pakse dan Panglong, disebut dengan Wana Prastes, Kresna Pakse. Nah, itu yang menjadi dasar. Yang terakhir dasarnya itu adalah Sasih atau Waisaka. Sehingga pada penanggal yang pertama, Sasih Kadase, itu dirayakan sebagai hari suci yang disebut dengan tahun Saka atau Nyepi. Di Indonesia, mulai tahun 1983 itu
diperingati sebagai hari libur nasional, sebagai salah satu pengakuan pemerintah kita terhadap agama Hindu. Jadi begitu dasarnya. Ya, Ji. Nah terus apakah Hari Raya Nyepi harus selalu sepi? Ya, memang di dalam area Nyepi itu memang kita berusaha untuk menyepikan diri, sehingga dengan demikian bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bisa menciptakan suasana hening, suasana santai, damai dengan cara mengheningkan diri kita, menyepikan diri kita, yaitu menarik daripada kegiatan-kegiatan hawa nafsu kita kurangi keinginan yang di dunia ini banyak sekali memang hawa nafsu yang sesuai dengan sadriku, sabtu timiru, dan hawa nafsu lainnya perlu dikendalikan sehingga suasana sepi ini akan menjamin ketenangan lahir dan batin. Jadi perlu suasana sepi begitu, anakku. Jadi Ji, Arya mau nanya, dalam pelaksanaan Nyepi itu ada berapa tahapan yang harus dilalui? Oh ya, gini anak-anakku, di dalam melaksanakan Hari Nyepi ada beberapa tahap. Di Indonesia umumnya ada 3 tahap yang dilaksanakan. Tahap pertama yaitu tahap pra-Nyepi. Yang kedua, pelaksanaan Nyepi. Yang ketiga, pasca daripada pelaksanaan Nyepi. Yang pertama yaitu pra-nya itu ada beberapa kegiatan. Kegiatan yang dilakukan yaitu pertama kegiatan melasti atau melis atau mekis, yaitu kita semua umat itu mencari sumber air ke laut atau ke segara atau mata-mata air yang lainnya. Tujuannya apa? Untuk mengambil tirta amarta, untuk membersihkan alam semesta ini serta jagat raya ini yang setahun dinodai oleh kegiatan umat manusia. Dan selain itu untuk membersihkan sarana dan prasarana daripada persembahyangan. Kalau di tempat kita di Bali khususnya atau mungkin tempat lain ada pembersihan pratime, pralingga ide batara sebagai nanti pemujaan pelaksanaan Nyepi. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan Taur Agung ke Sange yang dilaksanakan pada Pangelong ke-14 dan Pangelong ke-15, yaitu tepatnya pada Tilem Sasih ke Sange. Itu dilaksanakan di setiap tempat itu mulai dari tingkat provinsi, kota dan kabupaten, kecamatan, desa, banjar di mana umat itu berada. Tempatnya pelaksanaannya yaitu di perempatan jalan, di alun-alun atau lapangan, atau di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat di mana umat itu berada. Dan untuk di rumah yaitu diadakan di Lebuh. Di Lebuh itu di mana? Di pintu masuk rumah pekarangan masing-masing. Di sana kita memuja Ide Sang Hyang Widi, memohon sebagai beliau penguasa alam jagat ini, senjata nama sangnya, penjuru angin, sehingga kita mohon pada beliau untuk kerayuan, kebaikan daripada umat manusia yang ada dalam ini yang selama setahun telah kita perbuat dengan hal yang tidak benar, yang adharma. Itu daripada proses pelaksanaan, dan besoknya baru dilaksanakan dengan sipeng atau melaksanakan pelaksanaan Nyepi. Itu proses yang pertama. Yang kedua, pelaksanaannya pada hari hanya, yaitu pada tanggal lapisan Sasih Kadase, pelaksanaan daripada Nyepi. Untuk melaksanakan Nyepi ini perlu menyepikan diri, menarik diri dari kegiatan-kegiatan ini agar terjadi ketenangan lahir dan batin. Nah, bagaimana bisa terjadi itu? Agar kita bisa melaksanakan ketenangan, perlu melaksanakan catur berada penyepian yang dilaksanakan oleh semua umat. Setelah melaksanakan catur berada penyepian, ada namanya pascanya, yaitu melaksanakan ngebah geni sehari sesudah daripada pelaksanaan Nyepi. Itulah tahapan-tahapannya, anak-anakku. Sudah dimengerti?
Nah, demikian yang Pak Haji bisa jelaskan. Haji, saya mau tanya, apakah benar pada saat Hari Raya Nyepi itu benar-benar harus sepi, Ji? Ya, memang di dalam konsep agama Hindu itu memang harus benar sepi. Namun untuk menciptakan situasi sepi ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yaitu kegiatan disebut dengan menjalankan catur berata penyepian. Catur berata penyepian itu yang pertama adalah amati geni. Amati geni artinya tidak menyalakan api. Api dalam diri maupun di luar. Api dalam diri yaitu keroda atau kemarahan secara lahir, secara batinnya yaitu menarik keinginan-keinginan kehidupan kita, mengurangi hawa nafsu kita, indria kita yang kaitannya dengan sadripu sabtu timur. Itu yang amati geni. Yang berikutnya amati karya. Amati karya itu artinya tidak melaksanakan suatu kegiatan kerja fisik untuk mengisi kebutuhan hidup kita ini. Itu secara lahir. Secara batinnya kita memusatkan pikiran kita untuk mengadakan kegiatan-kegiatan rohani seperti mengadakan tapa, yoga, semedi di rumah masing-masing. Yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan yang disebut dengan amati lelungan. Berarti tidak boleh bepergian. Umat Hindu hendaknya tinggal di rumah masing-masing, meningkatkan kegiatan rohani, yaitu melaksanakan kegiatan tadi sudah katakan ada tapa, melaksanakan semedi, melaksanakan yoga, dan merenungkan setelah perbuatan itu apa yang kita telah perbuat. Yang terakhir yaitu amati lelanguan, artinya tidak boleh menghibur diri atau bersenang-senang, hendaknya mengurangi dan meredakan sifat hawa nafsu itu yang berkaitan sadripu, sabtu temire, sadetai, dan lain sejenisnya untuk dikurangi, diredakan, dan difokuskan untuk merenungkan. Setelah setahun kita berbuat, adakah perbuatan-perbuatan yang perlu diperbaiki untuk ke depan menatap masa hidup yang lebih baik? Itu catur berata penyepian yang diharapkan bisa dilaksanakan sehingga suasana sepi memang diperlukan dalam keadaan sepi. Bagi umat yang sudah tingkatnya terlatih melaksanakan hal ini, dia bisa meningkatkan dengan melaksanakan mone brata, tidak berbicara, dan lebih lagi meningkatkan upawasa, tidak makan dan minum selama 24 jam pada hari sipang itu, yaitu mulai dari jam 6 pagi sampai keesokan harinya jam 6 pagi matahari terbit, sehingga dengan demikian dilaksanakan dengan sempurna nyepi itu, sehingga suasana sepi memang perlu diperlukan oleh umat Hindu dalam melaksanakan penyepian. Begitu anak-anakku. Begini Ji, Ya. saya mau menanyakan bagaimana sejarah sepi itu? Oh, sejarah sepi ada. Yang di Indonesia terjadi beberapa tahapan nyepi. Tadi sejarahnya sekarang yaitu sejak terjadinya kerajaan Wai Shaka Kanishka di India. Di sana seorang raja, dia selalu merasa resah karena sering terjadi pertempuran di dalam negaranya. Semenjak tahun 78 Masehi, dia sudah cukup lama memerintah di raja itu, tetap ada peperangan. Sehingga dengan demikian yang berperang itu suku Saka. Dia mempunyai ide, makna daripada nyepi itu diambil, bisakah diterapkan? Ternyata dicoba diterapkan pada pemimpinan raja itu untuk menyenangkan diri kita. Sehingga dengan demikian satu hari saja kita tidak melaksanakan kegiatan, melaksanakan catur berata penyepian tadi, sehingga dikaitkan dengan ketegangan, pertempuran yang terjadi. Maka semenjak itu dilaksanakan oleh Raja Kanishka mulai tahun 78 Masehi sebagai awal tonggak sejarah daripada satu Saka. Sehingga dengan demikian mulainya
disebut dengan tahun Saka, berkaitan dengan sejarah suku Saka di India. Namun di tiap-tiap negara dengan perkembangan agama Hindu akan berbeda-beda pelaksanaannya sesuai dengan situasi kondisi dreste setempat mau cara. Demikian sejarahnya sehingga sampai sekarang sudah mencapai Saka 1934 tahun Masehi 2012 yang kita rayakan besok pada bulan Maret. Begitu anak-anakku. Ji, mau nanya lagi nih, masih pengen masih penasaran sama yang lain. Emangnya umat Hindu itu harus ngelakuin apa aja sih setelah pelaksanaan Nyepi itu? Setelah melaksanakan Nyepi, tadi sudah dikatakan pada tahap berikutnya yaitu tahap pasca. Pasca di sini adalah melaksanakan simbol sebagai berakhirnya Mak Geni atau catur berapa penyepian diakhiri dengan Mak Geni sebagai akhir, yaitu melaksanakan Sime Keramu, Dharma Santi, memaafkan antar sesama umat, kunjung mengunjungi ke rumah, sehingga dengan demikian rasa kedamaian, rasa keheningan, rasa kesucian di dalam memasuki tahun baru itu akan semakin dirasakan, sehingga kita sebagai umat Hindu harus optimis untuk memasuki tahun baru dengan semangat baru, motivasi baru, sehingga diharapkan masa depan hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Dan hari ini tentunya akan lebih baik daripada hari kemarin. Jadi demikian konsepnya, anak-anakku. Nah, sekarang sudah pada paham kan? Ya, paham. Jadi kalau sudah paham, nanti pada pelaksanaan Nyepi, ada anakku jangan melaksanakan sesuatu hal yang di luar yang tadi sudah diterangkan. Sehingga dengan demikian makna daripada Nyepi itu memang sepi, tapi bukan sekedar sepi, ada maknanya. Tadi sudah dikatakan dia bisa bermanfaat untuk penyucian diri, penenangan diri, untuk kedamaian. Nah, setelah melaksanakan kegiatan Nyepi, kita sebagai menu harus melaksanakan, yaitu bermotivasi, beredukasi anak-anak, adik-adik, dan semua warga untuk melaksanakan swadharma masing-masing. Di dalam anak-anak melaksanakan pelajaran sekolah, setelah Nyepi tentunya semangatnya lebih baru, bermotivasi, sehingga dengan demikian hasilnya pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Demikian anakku. Terima kasih, Ci. Sama-sama. Ya, sama-sama anak-anakku. Pemirsa, demikian tadi makna Nyepi bukan sekedar nyepi, tetapi merupakan perenungan bagi manusia untuk hidup lebih bersih lahir dan batin. Demikian akhir cerita kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya, Ana Agung Sawitri, mohon undur diri dari hadapan kalian semua. Om Om Santi, 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 Om. Om.